Baiklah, kita masuk ke bagian cara membuat tanda tangan di Excel, yaitu kita menggunakan kolom yang tadi. Oke, kolom yang tadi kita bikin sesuai nama yang tadi di bagian kolom tanda tangannya. Kita bikin rumusnya itu sama dengan terus ROW buka kurung 1.21 tutup kurung. Oke, setelah keluar itunya angka 1, kita bikin titik-titiknya itu kita klik kanan dulu bagian 1 di kolom 1, terus kita bagian format cell dan kita pilih nomor itu bagian customnya, dan general itu kita hapus, kita rubah dengan pagar, spasi, bintang, dan titik, terus oke. Kita akan copy saja semuanya sesuai urutan. Kita copy, selesai. Oke, setelah itu kita buka layanan pada Excel. Kita buka pilih kolomnya, baru kita bikin nomor satu nama, terus tanda tangan. Oke, setelah itu kita susun, kita rapikan dulu semuanya. Kita bikin penomboran. Pertama kita bikin rumusnya itu sama dengan IF tulisan besar, buka kurung B5 sama dengan tanda kutip 2 kali kita bikin. Setelah itu baru kita tanda titik koma, tanda 2 penting lagi. Setelah itu UNTA, buka kurung SB S5.2 B5, tuh tutup kurungnya 2 kali, terus enter. Oke, baru kita bikin ke semuanya, kita box dulu semuanya, baru kita bikin namanya. Oke, setelah itu kita susun, kita rapikan dulu. Oke, setelah kita box semuanya, itu kita bikin namanya seperti pertama Arifindian. Oke, terus Jumianto Ilham, terus kita bikin Chandra Rizal, terus Noyadi, kemudian Hartono Putra, bikin Afrizal, kita bikin Seng Putra, terus kita bikin Aldinal, kita bikin Sugianto, Herman, terus Widya, dan seterusnya. Seperti yang kita bikin udah terbuat nomornya secara urut. Oke, kita masuk kepada menu file. Menu file ini adalah menu yang berisi tombol perintah seperti menyimpan, membuka, mencetak, berbagi, mengolah informasi terkait dokumen akun kita. Oke, terus kita akan lanjut ke menu home. Menu home ini adalah menu yang berisi perintah-perintah untuk mengatur teks, paragraf, sama editing dokumen. Oke, kita lanjut ke menu insert. Menu insert ini adalah menu yang berisi perintah-perintah untuk mengatur halaman, tebal, ilustri, link, header, dan folder, dan simbol. Oke,
Oke, kita masuk ke menu desain. Menu desain itu menu yang berisi perintah-perintah untuk mengatur format atau tampilan atau tema Word atau dokumen formatting. Oke, kita lanjut ke menu layout. Menu layout ini adalah menu yang berisi perintah-perintah untuk mengatur tata letak dokumen di lembar kerja, mulai dari pengaturan batas halaman. Ini ada batas halaman, ukuran, orientasi, dan lainnya. Di sini ada seperti margin, ini untuk mengukur batasnya. Ada orientation, itu untuk portrait dan landscape. Ada untuk size-nya, ada juga kolom untuk mau kita bikin 2 atau 3. Kita lanjut ke menu references, yaitu menu yang berisi perintah-perintah untuk mengatur dan menambahkan daftar isi, cetakan kaki, bibliografi, dan lain-lainnya. Di sini toggle off. Bisa bikin daftar isi karena udah ada teksnya secara manual, bisa dibikin di sini atau teks lainnya. Oke, kita masuk ke menu My Links, yaitu adalah menu yang berisi perintah-perintah untuk membuat, mengelola surat menyurat dan mengirim ke penerima surat secara personal maupun massal dengan dokumen Microsoft. Nah, kita lanjut juga ke menu review, yaitu menu yang berisi perintah-perintah untuk mereview atau mengkaji ulang naskah yang sudah dibuat pada halaman kerja, seperti mencetak, ejaan, tata bahasa, mengubah bahasa, translasi bahasa, dan menyematkan komentar dan lain sebagainya. Ini seperti transcript bisa juga di sini. Kita masuk ke menu view, itu menu yang berisi perintah-perintah untuk mengatur tampilan pada layar dokumen yang sedang dikerjakan sebagai penampilan garis bantu, mengukur ukuran cetak, dan lain-lainnya. Oke, kita bagian yang di sini. Ini adalah untuk membatalkan perintah yang baru saja diberikan kepada Microsoft Word, seperti ini contohnya. Oke, kita lanjutkan ke bagian ini untuk mengembalikannya lagi seperti semula. Nah, kita lanjut ke bagian yang di sini. Ini adalah untuk menyembunyikan jendela atau dokumen. Kita sembunyikan lagi kan. Yang ini juga untuk mengecilkan tampilan seperti ini. Kita contohkan dulu. Oke, kita lanjut ke bagian ini untuk menutup file atau dokumen yang sedang kita buka. Nah, kita lanjut ke bagian home. Home ini adalah di sini ada untuk kita blok dulu semuanya. Nah, di sini untuk timesnya atau dengan ukuran tulisan, dan di sini bisa kita lihat ukuran besar dan kecilnya. Ada bold untuk menebalkan tulisan, ini untuk memiringkan, nah ini untuk garis bawahnya. Dan di sinilah kita untuk mengatur. Untuk membuat garis, kita bisa juga gunakan, kita bikin aja ini 3 kali terus enter. Nah, atau mau bikinnya garisnya garis 2, itu kita bisa. Nah, ini cara membuat garis.